saya juga adalah show director sebenarnya, berangkat sebelum menjadi project manager adalah show director untuk beberapa konten, terutama di konten-konten sosial media. Mungkin kita lanjut aja langsung untuk presentasi. Boleh di slide selanjutnya. Oke, bisa di play nggak? Nah, oke, mungkin teman-teman udah pernah lihat video ini. Ini ada dua video dari, yang pertama itu Bella Poarch. Dia salah satu TikTok rising star di tahun 2019-2020, tepat setelah COVID naik. Kemudian yang kedua itu namanya KB Lem kalau nggak salah. Dia tuh salah satu TikTok rising star dan mempunyai follower terbanyak hingga saat ini. Dia merupakan orang Inggris kalau nggak salah, dan semenjak TikTok naik, kedua orang tersebut berubah kehidupannya. Mungkin teman-teman juga, saya nggak harus menjelaskan TikTok itu apa sih. TikTok itu sebenarnya aplikasi dari Cina, dari ByteDance. Di Cinanya namanya bukan TikTok, tapi Douyin. Nah, TikTok ini sangat populer di banyak kalangan masyarakat, terutama di Gen Z. Dan mungkin sekilas saya bakal menjelaskan TikTok secara infografis seperti apa sih keadaannya di kuartal pertama tahun 2022 ini. Boleh dilanjut. Nah, ini informasi-informasi terkait TikTok di kuartal pertama yang bisa jadi insight mungkin untuk teman-teman yang ada dimanapun. Jadi TikTok ini per hari ini, atau dalam hal ini kuartal pertama 2022 menjadi ini data yang saya peroleh dari data reportal. Mungkin teman-teman juga bisa nanti cross check ke websitenya. Boleh dilanjut. Nah, ini berapa pengguna TikTok per kategori umur. Bisa dilihat untuk umur 18 sampai 24, kalau kita mungkin sering menyebutnya sebagai Gen Z ya. Penggunanya sekitar 386,6 juta. Kemudian umur 25 sampai 34 milenial itu sekitar 282 juta. Kemudian setelahnya bisa dibaca umur 35 sampai 44 di 115,5 juta. Kemudian 45 sampai 54 di 57,1, dan late age itu di 30,5 juta. Nah, sebenarnya saya mau menjelaskan tidak cuma kategori umur, tapi bisa dilihat teman-teman yang sedang produktif, entah itu sebelum kuliah dari mulai umur 18 sampai dengan 34, angka-angka produktif ini rutin dan aktif menggunakan aplikasi si TikTok. Itu kenapa TikTok menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak di download per tahun 2020. Oke, boleh dilanjut. Kemudian Indonesia menjadi negara kedua dengan pengguna TikTok terbanyak. Nah, yang pertama mungkin karena Indonesia punya jumlah penduduk paling besar, kelima saat ini. Tapi karena India, di TikTok di India itu di ban sebenarnya. Jadi kita tidak melihat India di gambar. Jadi yang pertama penggunanya Amerika Serikat, kemudian yang kedua Indonesia. Harusnya India itu di angka ketiga atau kedua, tapi karena TikToknya di ban di India, jadi nggak dimasukin. Ada Brazil, setelahnya Rusia, Meksiko, Vietnam, dan yang lain-lain. Dan di Indonesia per kuartal pertama tahun 2022 mempunyai
sekitar 92,1 juta pengguna. Untuk teman-teman yang punya bisnis, misalkan teman-teman yang punya brand tertentu, ini market-market potensial yang bisa kita eksplorasi di TikTok. Oke, bisa dilanjut. Nah, kemudian selanjutnya sekitar 23%, 23 orang-orang yang datang ke TikTok atau membuka aplikasi TikTok punya alasan yang sama, yaitu mencari hiburan. Jadi biasanya konten-konten komedi, konten-konten yang berhubungan dengan entertainment, entah itu nyanyi, entah itu video-video pendek, video klip, cuplikan film, bahkan review-review film yang punya daily entertainment, mereka biasanya jauh lebih unggul si kontennya ketimbang konten-konten yang lain. Kemudian 83% dari pengguna TikTok di Indonesia itu mostly menonton video-video secara online. Jadi kalau dulu kita sempat sering ngedownload video-video klip atau film dari internet. Nah, sekarang tuh banyak platform yang menyediakan video-video pendek, entah itu YouTube, entah itu tadi TikTok, nanti Snapchat ada, terus kemudian juga sekarang Instagram mengeluarkan Reels setelah sebelumnya ada IGTV. Dan per hari ini Indonesia menjadi salah satu market terbesar untuk TikTok e-commerce. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat TikTok dagang jualan online gitu. Kita sebenarnya sering melihat jualan online di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dan marketplace yang lain. Tapi di TikTok sekarang mulai common gitu, mulai terbiasa, dan Indonesia menjadi negara pertama setelah Cina mengembangkan project e-commerce itu sendiri. Nah, setelahnya sekarang disusul lagi oleh Inggris, terus juga Filipina, Vietnam, dan Thailand. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang Inggris bule-bule yang sedang berjualan barang, itu most likely karena mereka dimulai dari tahun ini. Jadi Indonesia 1 tahun sebelumnya, disusul negara-negara lain yang punya potensi besar market. Oke, selanjutnya. Nah, itu barusan data tentang TikTok yang penting gak penting perlu saya sampaikan ke teman-teman, karena yang pertama
biar punya gambaran besar ini sebesar apa sih TikTok tuh? Apakah TikTok tuh cuma joget-joget, cuma nyanyi, cuma komedi? Tapi enggak loh, di sudut pandang yang lain, TikTok bisa menjadi platform yang sangat berguna untuk mengembangkan bisnis dan brand-brand yang teman-teman sedang kembangkan hari ini gitu. Kemudian kita akan lanjut ke satu sudut pandang baru, kenapa sih TikTok menjadi fenomenal? Sebenarnya yang pertama format video. Nah ini penting saya ceritakan. Format video yang biasa kita tonton di platform yang lain, misalkan YouTube ya, banyak video pendek juga di sana. Berbeda dengan TikTok yang vertikal. Jadi awalnya tren vertikal video itu bermula dari Snapchat sekitar 7-5 tahun yang lalu. Kemudian diadaptasi oleh Instagram menjadi Instagram Story yang cuma 15 detik. Nah, setelah itu dikembangkan lagi oleh TikTok. Jadi sebenarnya all-in-one platform si TikTok ini karena dulu sekarang tuh kita bisa mengupload video sampai 10 menit. Tapi sebelum ke sana, semua platform yang tadi saya sebutkan dari mulai Snapchat, Instagram, juga TikTok, mereka hanya bisa mengupload video selama 15 detik kurang lebih. Bahkan Snapchat tuh biasanya 10 detik. Nah, apa sih yang berbeda? Kenapa format berbeda dan itu jadi penting untuk audiens? Yang pertama, format video horizontal itu biasanya punya kesan wide, big gitu, besar, grande. Nah, untuk format vertikal, karena kita tidak harus menggeser point of view dari si handphone, format vertikal ini jadi terkesan lebih dekat dengan si penonton dan itu penting. Kenapa penting? Karena kita perlu merasakan sesuatu yang ada di layar. Maksud saya, kalau kita tempelkan itu ke brand atau ke salah satu band, nah format vertikal ini dirasa punya jangkauan lebih intimate kepada si penonton. Makanya banyak artis-artis Hollywood yang mengeluarkan format video vertikal untuk video klipnya. Nah, itu juga penting untuk perkembangan si TikTok sebenarnya. Oke, boleh dilanjut? Nah, sebelumnya tadi saya membahas soal format video. Yang selanjutnya bakal saya bahas ini proses kreatif yang sebenarnya setiap orang bisa jadi sangat berbeda. Tapi yang biasa saya lakukan dengan teman-teman saya, entah itu di kantor atau di komunitas-komunitas yang lain, biasanya kita cuma ngeset dua hal. Yang pertama goals dan yang kedua si storytellingnya. Jadi yang pertama kita harus menentukan dulu sih goalnya seperti apa, si video ini tuh maksudnya apa sih, apa yang ingin kita lakukan dengan si video ini. Apakah video ini diharapkan bisa menyampaikan sebuah informasi kepada audiens atau menyampaikan sebuah joke, candaan, hiburan, dan yang lain-lain, atau bahkan iklan dan menawarkan produk-produk tertentu. Biasanya kita nge-set dulu goals-nya itu seperti apa. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah si storytelling-nya. Karena kenapa jadi penting? Nah, sebelum kita nge-set ke goal, storytelling itu adalah jalan. Jadi kita harus menentukan dulu bagaimana informasi tersebut disampaikan melalui medium tertentu. Dalam hal ini video. Nah, dalam video yang tadi sempat saya mention, itu punya banyak variabel, dari musik, dari tari gerakannya, terus dari cerita misalkan voice over, atau sudut pandangnya sinematik video dan yang lain-lain. Jadi si storytelling ini penting dan biasanya kita tidak menganggap penting si copywriting. Nah, copywriting itu sangat berkaitan dengan storytelling. Kenapa? Karena di copywriting kita bisa merumuskan bagaimana si video tersebut diartikulasikan kepada si penonton. Ya, kenapa ribet ya padahal bikin video TikTok doang. Disebut ribet, iya kalau sudut pandangnya seperti yang saya ceritakan barusan. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman juga bisa mengartikulasikan hal-hal yang rumit tadi menjadi satu video sederhana dalam waktu kurang dari 30 detik. Nah, ini yang jadi rumit. Boleh dilanjut?
Nah, di slide selanjutnya ini proses kreatif yang biasanya kita lakukan. Jadi ada pre-production, production atau syuting itu sendiri, dan post-production. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang profesional untuk membuat video. Apakah ini juga dilakukan di rumah? Sebenarnya secara tidak langsung ketiga proses ini juga dilalui oleh teman-teman yang ada di rumah. Yang pertama pre-production. Biasanya kita mikir ide, kita ngapain sih? Oh, kita mau joget misalkan. Nah, jogetnya apa? Itu kan proses pengumpulan ide dan script writing lah, saya sebutnya script writing atau copywriting. Jadi kita mengumpulkan banyak ide untuk ditulis di kepala kita. Kemudian disiapkan juga props-nya, disiapkan juga alat-alat yang perlu. Terus setelah itu dilakukan proses produksi, yaitu syuting. Kita ada di depan kamera, kita joget-joget, kita menggunakan alat tertentu untuk membuat si videonya. Setelah itu ada proses editing. Nah, ketiga proses kreatif ini semuanya bisa dilakukan hanya dengan satu aplikasi, yaitu TikTok. Kebayang nggak? Teman-teman yang bekerja di industri kreatif yang harus menyiapkan banyak equipment untuk membuat satu video dalam durasi singkat, ini bisa dilakukan hanya dengan satu aplikasi. Tadi kan untuk script writing atau pengumpulan video di pre-production, kita bisa lihat di TikTok, di halaman utamanya atau FYP lah, for you page, ya kalau nggak salah. Kemudian proses syutingnya jelas kita menggunakan gawai atau gadget yang kita punya lewat handphone. Kemudian proses productionnya, editing, mixing, dan membuat sound effect atau bahkan efek muka gitu, filter kalau yang teman-teman pahami mungkin. Itu bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Nah, terus balik lagi kalau yang biasa saya lakukan sehari-hari seperti apa? Nah, itu tergantung lagi, balik lagi ke goal dan storytelling yang saya omongin tadi. Kalau goalsnya memang untuk menyampaikan video-video yang kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi penting untuk menyampaikannya lewat produksi yang biasa aja, kita melakukan syuting dengan handphone biasanya. Tapi untuk produksi-produksi tertentu biasanya dengan brand-brand besar, entah itu brand-brand multinasional atau brand-brand nasional, biasanya kita mau nggak mau menggunakan alat yang proper. Ini gambaran umum proses kreatif yang biasa dilalui oleh profesional-profesional yang membuat video, dan itu bisa dilakukan semuanya di aplikasi TikTok. Oke, boleh dilanjut? Nah, tadi judulnya kan bercerita di TikTok sudut pandang baru membuat konten. Jadi tadi saya udah menjelaskan dulu sudut pandang barunya. Jadi teman-teman bisa dimudahkan membuat konten, teman-teman bisa sangat dimudahkan bertemu dengan orang lain di aplikasi tersebut, dan teman-teman juga bisa mengembangkannya dari sudut pandang bisnis gitu. Tapi yang paling penting adalah bercerita di TikTok. Nah, seni bercerita di TikTok ini sebenarnya bisa saya bilang cukup unik ya, cukup unik ya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya, biar teman-teman bisa melihat. Jadi kenapa unik? Oke. Nah, jadi bercerita di TikTok ini ada 3 lapis cerita yang sebenarnya harus dipahami. Ya terdengar sangat berat ya mungkin, tapi ini simpel sebenarnya. Kalau kita berencana membuat video, atau saya bilang bercerita lewat video di TikTok, ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah jenis konten. Jadi jenis konten apa yang ingin kita buat? Seperti yang saya mention sebelumnya, apakah teman-teman mau membuat video lucu, video tari dengan koreo yang baru sesuai dengan versi teman-teman, atau apa? Itu jenis konten. Atau misalkan ada di TikTok tuh yang sering orang ngelas seperti itu ya. Nah, itu juga jenis-jenis konten tertentu yang biasanya harus ditentukan dahulu. Yang kedua, lapisan keduanya setelah jenis konten adalah
kualitas konten. Nah, kualitas konten ini tidak pernah berbanding lurus dengan equipment. Jadi jangan pernah berpikir kalau kualitas konten itu berbanding lurus dengan kualitas video, itu dua hal yang berbeda tentunya. Kalau ngomongin kualitas video, mau nggak mau kita harus menggunakan gadget tertentu dan kita tahu cara menggunakannya. Ini sebenarnya agak ribet. Banyak orang yang berpikir konten yang berkualitas adalah konten dengan video dan proses produksi besar dengan modal ratusan juta atau bahkan miliaran. Tentu tidak sebenarnya. Jadi kualitas video dan konten itu dua hal yang berbeda. Kalau teman-teman merasa oke, video yang bagus itu harus menggunakan salah satu merek handphone tertentu yang mahal gitu atau kamera tertentu yang mahal. Nah, kalau sudut pandangnya masih ke sana, masih seperti itu, teman-teman bakal bingung di satu titik, bakal bingung karena kalian hanya mengeluarkan modal aja terus, tapi kontennya nggak bisa dibilang nggak begitu berkualitas. Nah, jadi ini juga negosiasi akhirnya. Kualitas konten yang menarik itu seperti apa? Kita harus lihat lagi si tujuannya. Kalau kontennya memang dirasa ingin menyampaikan satu bahan candaan tertentu, kenapa kita harus memakai handphone yang mahal? Toh konteksnya candaannya gitu. Seperti itu. Dan yang ketiga, seni bercerita di TikTok ini, lapis ketiga adalah algoritma. Ini tidak bisa dihindari karena semua platform yang ada hari ini, entah itu di TikTok atau Instagram, YouTube, nah konten-konten kreator di tiga platform tersebut, bahkan di Twitter sekalipun, harus tahu yang namanya algoritma. Algoritma itu apa sih sebenarnya? Nah, algoritma itu secara singkatnya bisa dibilang cara kerja si platform tersebut, dalam hal ini TikTok, mendistribusikan kontennya. Kayak gimana sih? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah tadi saya sempat mention ada halaman utama di TikTok namanya FYP atau For You page ya. Jadi halaman utama di TikTok ketika kita membuka si aplikasinya, kita memungkinkan melihat dan menonton konten-konten yang baru. Bahkan kita tuh nggak tahu orangnya siapa, kita nggak pernah nge-follow, kita nggak pernah tahu ini orang. Ini perbedaan yang paling signifikan dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kalau teman-teman tahu Instagram lebih populer lebih dulu, mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu. Di Instagram itu kita harus memfollow dulu seseorang untuk tahu konten apa aja yang mereka upload perharinya. Nah, berbeda dengan For You page, jadi kita memungkinkan menonton dua hal yang baru, dua hal yang sangat berbeda dari kebiasaannya. Nah, terus dari mana sih For You page itu didapat? Jadi ada algoritma itu sangat personalized untuk teman-teman. Jadi data yang biasanya teman sebar, dalam hal ini saya tidak menyebut data aktual di tulisan ya, tapi pattern teman-teman nge-like foto tertentu, nge-like video tertentu, memfollow orang. Nah, itu sebenarnya data-data yang biasanya dirangkum oleh sistem untuk digunakan menjadi bahan untuk video-video baru di halaman FYP tadi. Jadi kalau teman-teman bilang TikTok itu gratis, tentu tidak. Kita membayarnya dengan data diri kita dan pattern atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di sana. Makanya di FYP tadi muncul video yang belum pernah kita tahu orangnya siapa, bahkan ada iklan. Teman-teman sering ngerasa nggak sih ada iklan tertentu yang sangat personalized? Oh, kita sedang butuh alat pel misalkan, dan tiba-tiba
beberapa menit kemudian muncul alat pel dari TikTok kalian atau di platform yang lain juga selalu seperti itu. Ya mereka mengumpulkan data tersebut berdasarkan pattern penggunaan dari kita. Kalau saya sering nge-like foto-foto yang joget, most likely video yang baru yang muncul di page tersebut adalah video-video joget. Nah, kalau video-videonya tentang tukang las misalkan, nah nanti juga di FYP-nya seperti itu. Terus apakah algoritma ini hanya ada di TikTok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini juga dilakukan oleh semua platform digital. Jadi kalau teman-teman merasa saya nggak pernah ngasih informasi personal, tapi mereka bisa tahu apa yang saya mau, apa yang saya inginkan di masa depan, itu karena mereka membaca pattern kita. Sangat personalized dan di satu titik saya juga ngerasa diawasi oleh orang lain. Tapi itu hal yang jadi sangat wajar hari ini, apalagi di platform-platform digital. Kemudian hal yang lain yang memungkinkan TikTok berbeda dan berhasil sampai saat ini, kalau kita membuat satu konten, misalkan konten video memasak, dan kita punya brand si masakan itu. Nah, kita nggak punya follower nih. Ini video pertama yang kita upload. Nah, meskipun video pertama kita nggak punya follower, kalau video tersebut dianggap relatable dengan banyak orang, nah video tersebut nanti bakal masuk di halaman FYP tadi, di halaman utama. Dan memungkinkan ada istilahnya snowball effect. Jadi konten kita bergulir, semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang menyukai dan yang memfollow. Itu yang membedakan antara Instagram atau platform yang lain dengan TikTok. Karena kita punya kesempatan yang sama dengan konten kreator yang sudah bertahun-tahun ke belakang untuk menciptakan virality kayaknya bukan istilah yang pas gitu. Tapi intinya snowball effect ini adalah mesin, saya menyebutnya mesin pembuat viral. Kenapa? Ya karena meskipun kita tidak mempunyai follower yang begitu banyak, misalkan 0 aja, kita bisa bikin video tersebut ditonton oleh jutaan orang, bahkan puluhan juta. Itu terjadi juga sama yang tadi Bella Poarch yang pertama, itu video sederhana. Dia cuma impersonate satu lagu dengan gerakan lucu gitu. Dan video tersebut paling banyak disukai on that time di tahun 2020 awal itu kalau nggak salah. Dan setelah itu Bella Poarch tadi dia menjadi salah satu TikTok star, dia punya lagu sekarang, lagu sendiri, dia punya video klip sendiri dan jadi penyanyi sampai hari ini. Terus yang Khaby Lame tadi, dia juga jadi salah satu orang dengan follower terbanyak, dia bisa ketemu orang-orang yang dia idolakan dan yang lain-lain. TikTok ini anomali sebenarnya kalau dibandingkan dengan platform-platform yang lain karena satu hal, ini FYP ini. Dan ini merubah cara pandang kita melihat produksi konten atau produksi video dalam hal ini. Dan saya yang bekerja dan membuat video jauh sebelum TikTok ini hadir, jadi mau nggak mau harus adaptasi. Karena kalau nggak seperti itu, kita yang bakal bingung menentukan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya ini halaman terakhir tapi mungkin akan agak panjang pembahasannya. Kita langsung beranjak ke TikTok untuk bisnis. Nah, kalau tadi kita membahas sudut pandang baru, terus cara kita bercerita di TikTok. Nah, TikTok untuk bisnis ini sebenarnya sangat populer, bahkan mungkin sebelum TikTok ada, kita sudah mengenal istilah influencer marketing. Nah, istilah influencer ini sebenarnya istilah yang baru kalau dibandingkan dengan
banyak terminologi lain di wilayah marketing. Karena si influencer ini ada biasanya karena misalkan contohnya seperti inilah. Saya sering mengunggah konten foto dan video di Instagram gitu. Saya punya followers jutaan karena banyak orang menyukai konten-konten saya. Nah, dari sanalah brand melihat potensi yang saya punya. Saya diidolakan, saya punya penggemar meskipun ya tidak se ekstrim fans bola gitu. Tapi saya punya pasar gitu. Dan saya bisa menciptakan pasar yang lain dari pasar yang saya punya. Makanya ketika happening istilah influencer ini, banyak brand yang mendekati mereka untuk dimintai endorsement istilahnya. Jadi saya mereview sesuatu atau caranya saya bikin konten. Intinya endorsement untuk meningkatkan awareness dari si produk, dari si barang atau si jasa itu sendiri. Nah, jadi di TikTok karena tadi punya FYP page itu memungkinkan kita untuk nge-boost awareness dari konten kita, dari produk kita, dari bisnis kita lebih besar ketimbang platform-platform yang lain. Yang kedua nih yang tadi saya mention TikTok e-commerce. Nah, ini berbeda sekali dengan Instagram. Jadi kalau dulu Instagram itu ada shopping cart-nya, tapi kita tidak bisa beli di Instagram. Kita harus direct dulu ke website si pengguna atau si penyedia jasa dan bisnis, baru beli di sana. Nah, di TikTok kita bisa beli langsung di sana. Terus apa bedanya dengan live Shopee atau Tokopedia? Nah, ini berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, orang yang datang ke TikTok mereka nyari hiburan dan biasanya lebih impulsif ketika kita sedang nyantai. Nah, beda dengan orang-orang yang datang ke Tokopedia, mereka jelas mau mencari barang, mau beli sesuatu. Nah, kalau yang datang ke TikTok, biasanya mereka lebih impulsif dan per hari ini sudah keluar jutaan barang di TikTok. Kenapa saya tahu? Karena biasanya live streamnya saya yang ngurus. Jadi saya yang jadi show director di sana dan penjualannya itu signifikan sekali. Bisa satu malam itu grossnya MM-an. Itu satu malam. Dan mereka sudah melakukan live streaming dari 1 tahun yang lalu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait. Oke, ada pertanyaan ya. Kira-kira, ini pertanyaannya saya bacakan dulu ya. Melihat perubahan teknologi yang begitu cepat, sampai berapa lama media sosial efektif untuk, nggak ada bentar ya, pertanyaannya hilang. Oke, jadi kira-kira ketika melihat perubahan teknologi yang begitu cepat, kira-kira berapa lama media sosial efektif untuk menampilkan diri dan usaha? Oke, mungkin menampilkan diri di sini sebagai langkah self branding ya, iya nggak sih? Oke, seberapa lama sih efektifnya? Nah, kalau ngomongin efektif, kita harus tahu dulu si brand, si usaha, si produk atau seseorang yang akan di self branding itu biasanya. Nah, tapi yang biasa saya lakukan tentu ini tidak melulu harus seperti yang saya lakukan. Biasanya dibagi termin. Jadi dibagi fase per fase. Most likely kebanyakan itu ada 3 fase. 1, 2, 3. Fase yang pertama itu tergantung waktunya, entah 1 bulan, entah 3 bulan. Biasanya sekitar seperti itu. Fase pertama biasanya pengenalan produk atau bahkan kita bikin keributan dulu. Wah, teman-teman pasti sering melihat berita-berita viral yang endingnya menjual barang atau menjual tiket konser misalkan. Nah, itu langkah marketing yang mau nggak mau berhasil. Meskipun secara
ethical itu saya rasa tidak begitu baik lah ya. Tapi toh itu berhasil dan itu dilakukan banyak hal. Mereka bikin keributan di fase pertama, mereka nyewa banyak influencer untuk menggembar-gemborkan keributan itu biasanya. Terus di fase kedua ngasih masalah yang benernya. Jadi yang pertama ribut, yang kedua mencoba mengartikulasikan masalahnya, yang ketiga produknya muncul sebagai dengan heroiknya muncul sebagai problem solving. Biasanya seperti itu. Jadi yang biasa kita lakukan, kita dibagi 3 fase. Satu pengenalan masalah, jadi konfliknya kita kenalkan di awal, dan itu biasanya lebih cepat viral nih. Nih teman-teman sering mendengar istilah viral per 5 tahun terakhir, karena ketika viral, produknya banyak exposure. Tapi viral itu bola liar sebenarnya, karena kita belum bisa menentukan, ini bolanya kemana. Apakah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi bad marketing is still marketing kan. Nah, jadi ya itu tergantung dari kompas moral masing-masing sebenarnya. Tapi di luar itu langkah-langkah yang sangat efektif. Jadi yang pertama pengenalan konfliknya, yang kedua di fasenya itu pengenalan masalahnya secara utuh, dan yang ketiga ya problem solving. Nah, biasanya di problem solving ini si produknya muncul, si orangnya muncul, si brandnya muncul, penyedia jasanya muncul. Nah, seperti itu. Kalau berapa lama, kita lihat lagi si campaign ini sebesar apa. Apakah cuma campaign untuk wilayah Jakarta saja, atau wilayah Jawa Barat, atau Jawa aja dan Bali gitu, atau nasional, atau bahkan internasional. Nah, skala campaign-nya sendiri menentukan seberapa lama media sosial efektif. Tapi 3 hal tadi yang saya sebutkan itu paling efektif, dan kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman lihat aja deh campaign-campaign yang udah beres gitu, entah itu KKN Desa Penari lah kalau di film gitu yang sekarang sedang banyak diperbincangkan, atau mungkin produk bir brand lah dulu lah, dan yang lain-lain. Itu cuma contoh, tapi teman-teman bisa menganalisis biasanya 3 hal tersebut. Oke, itu aja mungkin karena waktunya sudah habis, saya tidak bisa menjawab pertanyaan selanjutnya, tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Detailnya seperti apa, mungkin teman-teman bisa cek aja di link yang ada di bio Instagram saya. Cek di sana, kita bisa ngobrol lebih panjang soal bagaimana kita mengartikulasikan ide menjadi video dan membantu brand-brand atau penyedia jasa dan produk, atau bahkan self-branding seperti teman-teman pengen jadi seseorang, ingin mencalonkan diri misalkan, bisa dipikirkan. Dan terima kasih untuk kesempatannya, saya Yosef, selamat sore.